Tentang Santo Petrus dan keutamaannya. Jadi saya pertama-tama akan berbicara tentang siapa Santo Petrus. Dan kita belajar apa dari Santo Petrus ini. Bahkan Rasul Petrus menjadi dengan Paulus menjadi tonggak gereja, soko guru. Sekarang mari kita lihat Petrus itu seperti apa. Pertama, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes, Simon itu tahu tentang Yesus oleh saudaranya Andreas. Simon dan Andreas adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Lalu Andreas yang mengatakan, saya menemukan Mesias. Lalu Simon langsung, mari kita lihat. Dan pada saat itu di dalam Injil Yohanes, Yesus langsung mengatakan, kau akan diberi nama Petrus. Di dalam Injil Yohanes. Tetapi di dalam Injil Matius dan Markus, Yesus baru ketemu Petrus pada saat Petrus dengan Andreas mencari ikan dengan ayahnya Zebedeus. Baru di situ Yesus berkata, mari ikutilah aku, kau akan kujadikan penjala manusia. Di dalam Injil Lukas beda lagi. Di dalam Injil Lukas, setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus kepada Petrus berkata, setelah semalaman mereka menangkap ikan, mereka tidak mendapatkan apapun. Dan Yesus berkata, tebarkan jalamu. Dan Petrus berkata, guru, sudah sepanjang malam aku mencari ikan tapi tidak mendapat apa-apa. Tapi karena kau yang mengatakannya, aku akan tebarkan. Dan apa yang terjadi? Dia menangkap banyak ikan. Dan Petrus langsung berkata, aku tidak layak. Itu panggilan pertama Petrus. Diceritakan oleh para pengarang Injil. Mungkin anak-anak akan bertanya, pastor, dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kok beda? Mana yang benar? Yesus yang sama, kisahnya diceritakan oleh orang yang berbeda, maka nangkapnya berbeda. Tapi sama kisahnya, sama peristiwanya, bahwa Petrus kagum, tersentuh oleh Yesus. Ini peristiwa pertama. Bagaimana Petrus, Simon mengenal Yesus. Jadi ada sebuah perjalanan pertama, mengenal. Lalu bagaimana sekarang Petrus menjadi saksi mata? Karena Petrus adalah orang yang hidup dengan Yesus selama berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nanti kalau saya salah, ada guru kitab suci saya, yang terhormat Pastor Leo van Berden. Jadi kalau salah, bukan saya yang salah, beliau yang ngajarnya salah pada saya. Jadi salahkan beliau, setuju? Setuju. Terima kasih, terima kasih. Saya tuh aman jadi pastor. Jadi Petrus ini menjadi saksi mata hidup Yesus. Pertama, di dalam Injil Lukas, Petrus melihat mujizat bahwa ibu mertuanya disembuhkan dari penyakit demam. Kedua, di dalam Injil Matius, Markus, Yohanes, para murid melihat Yesus berjalan waktu mereka sibuk naik kapal ke maju-maju karena angin sakal. Yesus datang jalan sendirian. Ingat, waktu itu Yesus bisa jalan di atas air. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kalau Yesus jalan pasti tenggelam karena bekas luka di paku, bocor. Oma jangan tertawa, beriman. Jadi setelah disalibkan, Yesus tidak bisa lagi berjalan di atas air, saudara-saudara. Waktu Yesus berjalan di atas air,
Petrus pertama kali, jika itu engkau, biarkan aku berjalan. Dan Yesus berkata, silakan datang. Apa yang terjadi pada saat jalan? Petrus tahu angin kesakal itu makin besar, dan akhirnya dia mau tenggelam, dan dia berkata, Tuhan tolong. Dan Yesus berkata, imanmu masih kecil. Ini peristiwa di mana setelah Yesus berkata, imanmu masih kecil, para murid langsung berkata, sungguh dia ini Tuhan. Jadi hebat. Peristiwa yang lain saya ingat sekali, waktu para murid naik kapal, Yesus pun sama ikut naik kapal. Lalu tiba-tiba angin besar dan Yesus bobo. Sedangkan para murid, Anda tahu para murid adalah para nelayan. Pada saat angin sakal, mereka langsung air itu penuh ke perahu, beresin. Lalu mereka teriak, mana Yesus? Mana Yesus? Lalu mereka cari, jangan-jangan nyemplung gitu ya, lihat gitu. Lalu pada saat cari di bawah, Yesus bobo. Karena Yesus tenang-tenang saja, karena dia bukan nelayan, nggak ngerti, ya naon euy gitu ya. Lalu Yesus, kita mati. Lalu Yesus teriak, diam, dan angin itu pun reda. Lalu Yesus marah kepada para murid, di mana imanmu? Para murid dimarahin oleh Yesus, mereka malah berkata, kau benar-benar anak Allah. Dimarahin malah kagum, itu blow on-nya. Para murid Yesus. Jadi peristiwa demi peristiwa rupanya dialami oleh Petrus, membuat Petrus mengerti siapa Yesus. Maka lihat di sini, saya tidak akan membaca banyak sekali, begitu banyak yang saya tuliskan, tapi di sini yang paling penting, rupanya Petrus pun adalah orang yang spontan. Waktu Yesus bercerita, saya sebentar lagi akan mati. Para musuhku akan menyerahkan aku. Lalu Petrus berkata, tenang Yesus, tenang, ada gue. Yang macam-macam, sikat semuanya. Gak mungkin itu terjadi. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, hai iblis, enyahlah. Hai iblis, enyahlah. Bagus, enyah. Ada kesempatan turun. Kita nunggu itu dari tadi, Mas Sur. Nunggu kapan? Ya benar, saya lupa clue-nya supaya mereka pergi. Hai iblis, enyahlah gitu ya. Baru mereka sadar. Tahu nggak mereka enyah mau kemana? Makan malam, belum makan malam. Jadi waktu mereka begitu spontan, Yesus memarahi Petrus. Di situ lihat bahwa rupanya Petrus adalah orang yang spontan pun seringkali salah. Bukan hanya itu, Petrus menunjukkan kekuatan. Waktu Yesus berkata bahwa nanti kalau saya ditangkap, kalian semua akan goncang imannya. Petrus langsung ngompong, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan Yesus berkata, lah Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali lu udah mengkhianati aku. Dan itu terjadi. Petrus mengkhianati Yesus. Teman-teman lihat di sini, apa yang kita bisa pelajari dalam iman dengan Petrus ini. Saya tertarik dengan Petrus karena apa? Dia mengikuti Yesus bukan sebagai orang yang baik, terus benar terus, enggak, pernah jatuh. Manusia siapapun pernah jatuh, enggak penting jatuh, enggak penting gagal, yang penting kamu mau bangkit lagi atau tidak. Itulah Petrus.